Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu PKK Kelurahan Patokan dan kelompok informasi masyarakat Kelurahan Patokan. Saya Askala Tufa Oladi, mewakili mahasiswa peserta KKN Kelurahan Patokan Institut Seni Indonesia Surakarta. Kali ini saya akan memberi tutorial kepada Bapak Ibu sekalian tentang cara budidaya ikan dalam ember. Budik damber. Bahan dan alat yang dibutuhkan yang pertama yaitu ember besar 80 liter, kawat 20 cm, arang, pemotong kawat. Pemotong kawat digunakan jika kawat belum terpotong 20 cm. Tanaman kangkung, gelas 12 oz, bibit lele sebanyak 70 ekor. Ini hanya contoh ya, makanya lelenya hanya beberapa saja. Langkah pertama, kita akan melubangi samping ember, diukur dengan 3 jari ya. Untuk melubanginya, kita bisa menggunakan kawat atau solder. Jika tidak ada solder, kita bisa menggunakan kawat. Seperti ini caranya. Tusuk kawatnya pada ember hingga lubangnya membesar seperti pada video. Menggunakan kawat memang lebih sulit daripada solder. Jadi perlu ketelitian juga saat melubanginya. Jika sudah akan terlihat seperti ini, kita hanya perlu melubanginya berjumlah 6 di kiri dan di kanan. Di samping ember ya. Panaskan kawat lagi untuk melubangi gelas plastik. Lubang samping berjumlah 6, samping 3 kiri dan samping 3 kanan. Kemudian atasnya dilubangi 5 lubang. Tengah 1 dan 4 pinggirnya. Seperti ini. Nah, kemudian sampingnya, dan jangan lupa atasnya ada 2 lubang untuk dimasuki nanti kawatnya. Cara membuat kawatnya dimulai seperti ini dengan membentuk huruf U, kemudian dimasukkan pada lubang atas gelasnya dan dipenggokkan kawatnya seperti ini. Jika sudah, isi gelas plastik dengan batang kangkung. Setiap gelas dapat diisi dengan batang kangkung minimal 7. Jika kangkung sudah tertata, isi gelas menggunakan arang. Pilih arang yang kecil-kecil dan isi arang secukupnya. Lakukan hal yang sama untuk 13 gelas lainnya. Kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya, isi ember menggunakan air pump sebanyak 70 liter. Atau sampai batas lubang yang telah kita buat tadi. Jika menggunakan air pump, kita harus mengendapkannya selama 3 hari. Namun, jika menggunakan air sumur bisa langsung digunakan karena pH air sumur dan air pump itu berbeda. Lebih netral air sumur. Nah, lubang yang tadi gunanya sebagai batas air pada ember. Jika sudah penuh, matikan air kran. Lubang akan bekerja dengan mengalirkan air sampai batasnya. Kemudian kita taruh gelas yang berisi batang kangkung tadi dengan cara mencantolkannya kepada pinggir ember. Nah, seperti ini ada 13 gelas ya. Jika air sudah didiamkan selama 3 hari, kemudian masukkan bibit lele ke dalam air ember. Ini hanya contoh saja, jadi hanya menggunakan beberapa lele. Seharusnya menggunakan 70 ekor lele kecil-kecil. Karena perhitungannya jika menggunakan 1 liter air, maka ada 1 lele yang hidup. Jika ibu dan bapak di rumah mempunyai tanaman air apu-apu, bisa digunakan sebagai hiasan atas ember. Akan terlihat lebih cantik. Tidak hanya sebagai hiasan saja, tanaman apu-apu juga memiliki banyak manfaat. Memelihara lele pada ember ini sangat fleksibel. Ibu atau bapak bisa memberi makan lele sesuai dengan jadwal kerja bapak ibu. Jika pulang malam, bisa memberi makan setiap pagi dan malam saja. Beri makan lele menggunakan pelet. Saat diberi makan, lele cenderung antusias, jadi bisa menjadi hiburan untuk bapak dan ibu. Budik damber ini bisa diibaratkan seperti kulkas hidup, yang sewaktu-waktu ketika lelenya besar bisa langsung dipanen dan dimakan. Tidak hanya lelenya saja yang bisa dipanen, kangkungnya juga bisa dimanfaatkan untuk dimasak di rumah. Lele dan kangkung bisa dipanen jika sudah dipelihara selama 2-3 bulan.
Memang pertumbuhan lele dan kangkung pada setiap budik damber memang berbeda. Jadi dilihat saja, jika kangkungnya sudah tinggi-tinggi maka bisa dipanen. Jika lelenya sudah besar maka siap untuk dipanen juga. Dengan budik damber ini, ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa menghemat, tidak usah membeli kangkung dan juga lele. Kita juga tahu bahwa kangkung dan lele yang kita pelihara terjaga kesehatannya dan kebersihannya tanpa adanya pestisida maupun hal lainnya. Air lele ini bisa diganti ketika sudah seminggu. Airnya bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Tapi harus 1 minggu ya, jangan lebih dari itu karena tidak baik untuk tanaman. Sekian cara membuat budidamber. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa mencobanya di rumah.